Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang yang tak terbilang. Karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjumpakan kita pada saat ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang-orang yang berpisah dan memisahkan orang-orang yang berjumpa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mampu mendekatkan orang-orang yang berjauhan dan menjauhkan orang-orang yang berdekatan. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, orang cenderung mengabaikan sesuatu karena tidak tahu nilai yang terkandung di dalam sesuatu itu. Ramadan ini sungguh luar biasa. 1 bulan yang disediakan oleh Allah dari 12 bulan yang penuh dengan keutamaan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau ada seekor kambing, dia diminta untuk memilih. Ada seikat rumput, kemudian ada uang 1.000 triliun. Ini hasil korupsi kemarin Bapak Ibu. Kira-kira kambing itu memilih seikat rumput atau 1.000 triliun? Rumput, betul Bapak. Pasti milih rumput. Kenapa? Karena kambing tidak tahu nilai 1.000 triliun. Saya bayangkan kalau 1.000 triliun ini dibelikan bubur ayam, satu Indonesia itu banjir bandang bubur ayam. Masya Allah. Kambing memilih rumput karena tidak tahu nilai uang. Demikian juga kita tidak tahu value, nilai dari Ramadan.
maka kita akan biasa saja menganggap Ramadan itu. Tidak ada peningkatan amal ibadah, pendekatan kepada Allah, ya. Maka dianggapnya hari-hari biasa. Sama halnya ada cerita ketika ada seorang anak, dia ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua ini dia tidak meninggalkan harta apapun kecuali sebuah jam arloji, yang jam itu turun-temurun dari kakek neneknya dulu. Suatu ketika anak ini memerlukan uang, kemudian jam itu dia jual di pasar. Ditawarkan ke pedagang-pedagang, ini bapak ibu saya mau jual jam. Setiap orang yang dia jumpa itu hanya berani menawar, oh kalau jam segini saya berani cuma 100.000. Tanya lagi, oh saya cuma 100.000. Anak ini tidak puas. Kemudian dia pergi di tempat servis jam tangan. Oleh tukang servisnya, oh ini jam bagus, tapi saya nggak berani tinggi-tinggi. Ini paling saya berani cuma 1 juta. Dia hargai 1 juta. Sudah naik tuh dari 100 ke 1 juta. Anak ini belum puas. Dia akhirnya silaturahmi ke seorang kolektor, pemilik museum benda-benda antik. Berjumpa dengan kolektor ini, bapak mohon maaf, ini saya perlu uang. Saya mau menjual jam tangan ini. Begitu jam tangan diserahkan kepada kolektor itu, beliau Masya Allah. Kalau ada orang mengucap Masya Allah, biasanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Takjub, luar biasa. Masya Allah, ini jam yang saya cari-cari selama ini. Saya belum pernah mendapatkannya. Allah kirim kamu untuk mengantarkannya. Saya berani beli jam ini 1 miliar. Masya Allah. Kenapa? Ini jam langka. Usianya sudah ratusan tahun. Dan saya cari tidak ketemu. Lah ini kok malah didatangi gitu. Masya Allah. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Kenapa harga jam itu beda-beda? Ada yang cuma 100.000, ada yang 1 juta. Ini berani 1 miliar. Mengapa? Karena tidak semua orang memahami value, nilai dari jam tangan itu. Jam tangan itu antik. Maka sama halnya dengan Ramadan. Ramadan itu antik, langka. Belum tentu setiap tahun kita jumpai Bapak Ibu. Ada orang sudah memasuki bulan Saban atau bulan Rajab, tiba-tiba diwafatkan oleh Allah. Dia nggak dapatkan itu Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Puasa ini dari kata saum. As-saumu huwal imsak. Artinya apa? Puasa itu ngempet, menahan dari kejelekan, perbuatan-perbuatan jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya la tasfu lil mu'minin. Dunia itu tidak bisa jernih untuk orang-orang mukmin. Dunia itu ruwet, butek Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin itu dunia itu penuh dengan masalah. Orang belum berjodoh, masalah. Sudah berjodoh, masalah.
Orang belum punya anak, masalah. Sudah punya anak, lebih bermasalah. Semua itu penuh dengan masalah. Bahkan Bapak Ibu, setiap orang dia tidak akan pernah lepas dari masalah. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak punya masalah, tapi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk sebaik-baik orang. Kenapa? Karena Rasulullah itu banyak masalah yang dialami, yang dia dihadirkan oleh Allah, banyak ujian. Bapak Ibu pernah kalau ke masjid tiba-tiba ada tetangga meludahi Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Belum. Kalau pernah mbok saya diceritain Bapak Ibu. Rasulullah tuh saben ke masjid diludahi. Beliau beliau membalas meludahi? Enggak. Sampai di masjid dibersihkan. Besok lagi diludahi, dibersihkan. Sampai yang ketiga Rasulullah lewat, loh kok enggak ada yang meludahi. Bukan berarti kangen ludahnya, bukan. Rasulullah itu sabar. Rasulullah membalas sebuah masalah itu dengan kebaikan. Maka Rasulullah itu mencari orang yang meludahi. Tanya tetangga sebelah ini, bapak ini yang biasa meludahi saya kok enggak kelihatan. Iya, Muhammad dia sedang sakit di rumah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Bapak Ibu? Dia datangi rumahnya dengan membawa satu keranjang kurma. Ini Masya Allah. Orang ini takut, jangan-jangan dia mau bales ngeludahi. Enggak. Ternyata Rasulullah ada orang yang pertama kali datang semenjak dia sakit. Tetangganya nggak ada yang peduli karena ini memang orang tidak bagus, akhlaknya jelek. Rasulullah orang pertama yang datangi dan membawakan kurma. Dan Rasulullah ini adalah orang pertama kali mendoakan kesembuhan untuk orang ini. Masya Allah. Dan orang itu kemudian menyadari kesalahannya, minta maaf kepada Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri di dalam kebinasaan. Maka orang mukmin itu Bapak Ibu, dia tidak boleh menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Bunuh diri itu tidak boleh. Maka kalau ada bom bunuh diri, itu bukan ajaran Islam. Karena Allah melarang. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Itu fi'il amr, kata perintah. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu kalau ingin disukai Allah, maka berbuat baiklah. Kalau Allah sudah suka dengan kita, apapun yang kita inginkan, yang kita minta, pasti itu dikasih. Syaratnya cuma satu, berbuat baik. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang baik itu? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bersabda, man ahsa'ahu. Wong sing apik niku wong sing iso ngapiki wong sing elek. Oh, Masya Allah. Bu, Ibu,
Menawi panjenengan diapiki tiyang sanes dibales napa, Bu? Dibales apik, wong apiki kok. Nek jenengan dieleki tiyang dibales napa, Bu? Saestu nggih Bu, nggih dibales ae. Yo ora iso kok wong dhek ngeleki aku kok. Berarti nek isih bales elek dudu wong apik, sanes tiyang sing sae. Karena kriteria orang baik itu man ahsa'ahu, sing iso ngapiki wong sing ngeleki. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, janjane awake dhewe niku memerlukan kehadiran orang-orang jelek. Saestu nggih napa? Nggih praktek awake dhewe niku apik napa mboten. Sakniki tak tanglet Bapak, nggih. Pak, jenengan nek dipisuhi tiyang pikantuk bales misuh mboten? Pikantuk dosa mboten nek misuh? Mboten, saestu mboten. Syarate pisuhane kudu padha. Panjang pendeke nyun sewu nek dipisuhi jangkrik ngoten nggih. Jenengan entuk bales jangkrik. Ning ampun ngluwihi. Jangkrik. Dawa banget ini ku zalim. Pak, jenengan nek dikampleng tiyang sanes pikantuk bales mboten? Pikantuk mboten dosa. Syarate ngamplengi kudu padha. Nggon-nggonane banter alone kudu padha. Nek mboten zalim. Maka luwih apik mboten sah ngampleng, mboten sah miso. Karena kita menjadi orang baik. Nyun sewu. Abot, dadi wong apik niku abot. Kenapa abot? Karena kita durung dadi wong sing apik. Niki wonten cerita Bapak Ibu. Ada seorang pemuda, dia ini ingin mencari buka puasa buah jeruk. Karena piyambake menika sariawan, perlu vitamin C. Panas dalam. Nek rapuh biasa poso ini panas dalam. Golek buah jeruk. Nah, di kebun sebelah itu ada buah jeruk yang sudah berbuah. Dipisah dengan sebuah sungai. Begitu sampai di situ dia kaget. Loh, aku metik buah jeruk kok akeh munyuk-munyuk di situ, banyak monyet. Sing isih maem buah jeruk. Akhirnya dia terpikir, saya nggak bisa metik buah jeruk nek munyuke urung lunga. Kalau dia belum pergi saya nggak bisa ambil. Terus kepingin ngusir, golek watu, digoleki kok ora ono. Dilalah nemu tletong garing. Kotoran sapi garing niku lho, Pak. Akhirnya napa? Niku nggih bandem munyuke, dibandemke, bandemke. Lah nek tletong garing niku nek dibandemke kena munyuke mesti ambyar, gitu. Ternyata munyuke mboten lunga. Malah nesu. Munyuke nesu, Pak. Aku kok dibandemi. Terus munyuke golek watu nggih mboten nemu. Juga tletong wis ambyar. Ontene jeruk. Jeruke dipethiki dibandemke wonge wau, bandemke. Lah wong wau malah jadi seneng, nyopot sarung diwadahi sarung jeruke. Cerita ini ada ibroh, ada pelajaran. Kenapa monyet kok ngelemparnya jeruk? Karena tidak ada stok kejelekan. Mosok kita kalah dengan munyuk, ya? Kenapa kita membalas kejelekan? Karena masih ada stok kejelekan. Isih ana watu, isih ana tletong.
Nek rano watu rano tletong ontene jeruk mesti dibales jeruk. Maka belajarlah kita menjadi orang baik. Siapa itu? Man ahsana ahsa'ahu. Wong sing iso ngapii, wong sing ngeleki. Maka itu menjadi janji Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah akan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu, terakhir kula badhe tangelet. Jenengan kepingin mlebet surga mboten? Kepingin. Syaratnya namung kalih. Surga niku syaratnya hanya 2 Bapak Ibu. Yang pertama, surga itu agar kita bisa dapat meraihnya, kita harus tahu alamat surga dan mau menempuh alamat itu. Jenengan nek dereng ngertos alamat, sak menika biasanya buka napa Bapak Ibu? Google Map gitu. Belok kanan, jenengan belok kanan. Belok kiri. Diikuti, nek mboten mengikuti petunjuk maka tersesat. Wah Pak, dalane nanjak, tetap diikuti. Jalannya berbelok-belok tetap diikuti. Maka jalan menuju surga itu meskipun susah harus kita ikuti. Di antaranya apa? Tadi wa ahsinu, berbuat baiklah. Angel Pak, aku bolak-balik dieleki. Bersyukur dieleki berarti jenengan dadi wong sing apik nek bales apik. Maka jalan menuju surga salah satu di antaranya menjadi orang baik. Yang kedua, syarat untuk masuk surga adalah cukup bekal untuk menuju surga. Sangune kudu cukup. Nyon sewu Pak, jenengan nek kula sangoni 5.000 terus kula aturi tindak Jakarta dugi mboten? Dit 5.000 tekan Jakarta mboten? Mboten. Perlu sangu sing cukup. Sangu cukup niku pripun? Kita harus merubah, mengkonversi kekayaan kita menjadi amal jariah. Nyun sewu wau wonten kotak infak beredar, nggih. Niku sangune awake dhewe. Nyun sewu nek sing nyemplungi niku duit gambar pati murah, nggawa pedang, itu masih masa perjuangan. Nek duitnya Abang Soekarno-Hatta itu menyatakan kemerdekaannya. Niku sangune cukup. Lho saestu Pak. Kita ini kaya raya, tapi kalau tidak kita konversi ke amal jariah, kekayaan kita percuma. Bekal kita ke surga tidak cukup. Kados jenengan nek tindak teng luar negeri, tindak teng Amerika, dit rupiah mboten payu. Payune nopo? Dolar. Jenengan nek tindak teng Malaysia, duit rupiah ra payu, payune nopo? Ringgit. Kita mau pergi ke surga, nggak payu harta kita, nggak payu. Yang payu apa? Amal. Nah, Ramadan ini adalah banyak-banyak beramal. 1 kali dilipat gandakan 1000 kali Pak. Nyon sewu nek jenengan mau nyelengi gambar pati murah 1000, niku dilipat gandakan 1000, berarti menjadi 1 juta. Loh, Masya Allah. Jenengan nek 10.000, 10 juta. Lihat nek gambar Soekarno-Hatta kemerdekaan. Sekali nyemplung 100 juta. Sangu teng surga wus cepet rugi nek jenengan bulan Ramadan kok nyelengi kotak infak sithik. Nek hari-hari biasa mboten napa-napa sithik, Pak. Nek Ramadan rugi. Nyun takmir mengke cobi dicek nek kula pun ceramah ngeten besok meningkat enggak kotak infaknya. Rugi. Ini masa dikalikan 1000. Ya Masya Allah. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah.
Begini yang bisa saya sampaikan, semoga kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita orang yang paham betul nilai Ramadan dan dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Monggo kita sami-sami berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan semuanya, kebaikan dunia dan di akhirat, apa yang telah kami ketahui dan apa yang belum kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, keburukan dunia dan di akhirat, apa yang telah kami ketahui dan apa yang belum kami ketahui. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah semua yang telah Engkau tetapkan adalah yang terbaik untuk kami. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ahdika wa wadika mastata'tu, a'udzubika min sari ma sana'tu abulaka binikmatika alayya binikmatika abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.